Kita mulai cerita baru, karena bosan dan ini cerita bagus menurutku. Kita ambil Korea. Judulnya Kebangkitan Agung Iblis Ilahi, chapter 1-8, selebihnya besok, karena sekarang fokus nonton King AE. Cerita ini dimulai dengan membawa kita ke aliansi Murim Iblis, atau lebih dikenal sebagai Istana Iblis. Terlihat orang-orang berbaris panjang, kayak antre sembako gratis. Seorang pria nyeletuk, jumlah orangnya jauh lebih banyak dari yang dia kira. Temannya langsung jawab, ya iyalah, uang mereka bilang siapa aja bisa daftar, nggak peduli dari sekte mana. Pokoknya asal punya potensi, langsung diajarin ilmu bela diri iblis. Lah kesempatan emas gini siapa yang mau nolak? Pria pertama menghela napas. Aduh, coba aku masih muda, pasti aku udah daftar juga. Tiba-tiba matanya melotot, melihat sesuatu. Ada yang mati apa? Temannya nyengir, astaga, kompetisi 10 istana iblis aja belum mulai, kok kamu udah nyangka ada korban? Sing sabar, Pat. Pria tua itu masih kepo, terus kenapa ada pengurus jenazah muda banget di sini? Lalu kita melihat seorang anak laki-laki menatap ke langit sambil berkata, ini baru awal, semoga kakek bisa melihat aku. Namanya Bu Ensol, nama pemberian sang kakek. Dulu dia ditemukan ditinggalkan di ladang salju. Sang kakek yang juga pengurus jenazah mengajarinya 4.000 pekerjaan. Yang jujur aja, jarang banget ada yang ngebanggain. Kita melihat Ensol kecil sedang memeriksa mayat. Dengan polosnya dia bilang, orang ini pasti ahli pedang cepat. Kakeknya heran, kok bisa mikir gitu? Ensol menjelaskan, tubuhnya kurus, tapi otot kaki kirinya kuat banget, terutama bagian depan betis. Udah jelas lah pakai jurus kilat-kilatan. Ya, jadi pengurus jenazah memang pekerjaan yang sering dipandang rendah, tapi kakeknya sangat bangga padanya. Dan bagi Ensol, itu saja sudah cukup. Sang kakek bilang, kamu ini bakat alami kiriman langit. Apapun cobaanmu, asal kita bareng-bareng, semua bakal baik-baik saja. Dan, seperti biasa, begitu kalimat semua baik-baik saja muncul, itu biasanya pertanda sebaliknya. Suatu malam, Ensol sedang tidur pulas. Kakeknya bangun, menatap keluar jendela ke hutan bambu. Angin bertiup kencang, wajahnya berubah serius. Dia bergumam, kata orang yang baik hati nggak bakal nyari kita, dan yang nyari kita jelas bukan orang baik hati. Dia membangunkan Ensol pura-pura santai. Ayo main, kita lomba siapa yang paling jago pura-pura mati. Kalau kamu bagus, aku kasih pakaian sama pedang yang kamu mau. Ensol langsung semangat, serius kek? Tak lama kemudian, dia masuk ke peti mati. Kakeknya berpesan, bertahanlah sampai matahari terbit. Ensol protes, lama amat. Tapi kakeknya sudah menutup peti, lalu meraih pedangnya. Di luar, terdengar suara seseorang. Jadi ini yang namanya pedang iblis 7 cabang Bu Janyong. Ternyata cuma sembunyi kayak tikus. Kita pun tahu, kakeknya Ensol bukan orang biasa. Dia adalah Bu Janyong, mantan wakil kepala istana. Dia tersenyum tipis, sudah lama aku nggak dengar nama itu. Lawan menertawakannya, kamu rela buang posisi tinggi hanya buat kerja rendahan kayak gini? Janyong tenang saja, menangkis serangan dengan mudah. Aku melakukan ini bukan untuk hidup, tapi untuk menebus jalan yang dulu kujalani. Dia menambahkan, kalau memang waktuku sudah tiba, silahkan ambil nyawaku. Tapi jangan di sini, aku tak mau orang tak berdosa ikut jadi korban. Penyerangnya cekikikan. Haha, baiklah, tapi jangan coba-coba kabur. Dan jelas, Janyong sama sekali tak berniat lari. Kembali ke dalam peti mati. Peti itu bergetar, sampai akhirnya Unseol nggak kuat lagi dan keluar. Dia mengap-ngengap. Aduh, dinginnya kayak kulkas 3 pintu. Aku pengen banget seragam sama pedang itu, tapi udaranya bikin encok. Dia celingak-celinguk, heran. Loh, kakek biasanya nungguin aku kalau main ginian. Apa dipanggil penegak hukum ya? Dasar, mereka kan emang suka nganggep kita bukan manusia, cuma karena kerja jadi pengurus jenazah. Keluar rumah, dia kaget setengah mati. Halaman penuh bekas tebasan pedang. Dari jauh terdengar suara benturan senjata. Deg-degan, dia berlari. Dan begitu tiba, dunia langsung runtuh. Dia mendapati kakeknya dengan mata tercungkil dan lengan terputus. Unseol panik berlari mendekat. Kakek, apa yang terjadi?
Sang kakek, Bu Janyong, dengan suara tersengal, minta maaf. Waktuku sudah tiba. Dengarkan, kalau aku mati, jangan teruskan jadi pengurus jenazah. Eun Seol menangis. Jangan ngomong gitu, kita bisa. Tapi Janyong memotong. Ingat, jangan pernah balas dendam. Eun Seol menggertakkan gigi. Mereka yang bikin kakek kayak gini. Aku nggak bakal maafin. Kalau aku nggak boleh balas dendam, mending aku ikut mati. Janyong tersenyum lemah. Kupikir aku bisa tenang saat pergi. Permintaan terakhirku, pergilah sejauh mungkin. Ketahuilah, aku bahagia setiap saat bersamamu. Tarikan nafas terakhir terlepas. Tubuhnya jatuh ke tanah, tanpa gerak. Eun Seol menatap tangan yang berlumuran darah, menatap tubuh kakeknya. Jiwa anak itu hancur berkeping, tapi akhirnya air matanya kering. Dia kembali melakukan apa yang paling dia kuasai, merawat jenazah. Kali ini pada orang yang paling dicintainya. Sambil bekerja, pikirannya berputar. Ia tahu kakeknya melarang balas dendam demi melindunginya. Tapi untuk sekali ini, Eun Seol tak mau patuh. Dia menganalisis luka-luka itu seperti detektif forensik murim. Lengannya tertebas dengan jurus langka, tebasan bawah ke atas. Matanya ditusuk setelahnya, teknik bengis khas jalur iblis. Ini pasti teknik Tiansu Yoga, gumamnya. Lalu, di punggung ada 93 bekas serangan senjata tersembunyi. Padahal, jurus terkenal langit penuh bunga berguguran paling banter 66 bekas. Jadi ini bukan kerja kelompok, tapi senjata khusus yang bisa menembak ratusan proyektil sekaligus. Tidak cukup di situ, kuku dan lidah kakeknya berubah warna. Racun, jenis yang bikin darah dan daging membusuk. Jadi jelas, pelakunya orang jalur iblis, ahli Tiansu Yoga, punya senjata kaliber tinggi plus racun ganas. Daftar tersangka makin sempit dan tekad Eun Seol makin keras. Maju ke masa sekarang. Setetes air mata jatuh di kertas perjanjian yang baru ia tanda tangani. Para penjaga melihatnya dengan sinis. Sektenya apa ini? Klan Janyong? Deso amat? Satu penjaga nyeletuk. Dia takut tuh. Kalau nggak berani cap jempol darah, mending pulang kampung aja. Eun Seol tenang saja. Dia gigit jarinya sampai berdarah. Para penjaga kaget. Dia berkata lirih. Saat kakekku mati, hidupku hancur. Yang tersisa hanya jalan balas dendam. Dan kompetisi ini langkah pertamaku. Lalu narasi membuka gambaran besar. Dulu, pertarungan panjang antara sekte lurus dan sekte sesat menentukan wajah murim. Sekte lurus dipimpin aliansi murim mengibarkan panji keadilan. Sekte sesat berpusat di istana iblis hanya memuja kekuatanan. Keseimbangan sempat bertahan, tapi sekte lurus ingin maju lebih jauh. Mereka menciptakan 18 master bela diri, dikenal sebagai master demi kebaikan yang lebih besar. Tentu saja, istana iblis nggak mau kalah gengsi. Mereka meluncurkan proyek 10 master iblis. Caranya, ambil 10 anak ajaib, latih dengan ilmu pamungkas dari 10 sekte iblis, lalu beri cap kehormatan istana iblis. Inilah alasan ribuan orang berbondong-bondong datang. Semua berharap jadi salah satu dari 10 yang terpilih. Di dalam istana iblis, orang-orang berkeliling memperhatikan sekeliling. Eun Seol merasakan sesuatu. Beberapa orang di antara kerumunan ini punya aura mengerikan. Bisa jadi salah satu dari mereka ada kaitannya dengan pembunuh kakeknya. Pelakunya jelas seorang master di luar jangkauannya sekarang. Kalau mau membalas pada sosok seperti itu, Eun Seol sadar dia harus jadi sehebat itu juga. Untuk sementara, tanpa sekte dan tanpa ilmu, satu-satunya cara cepat naik level adalah jadi salah satu dari 10 master iblis. Suasana makin serius ketika seorang pria masuk bersama satu barisan pasukan. Aku Hyuk Rainong, ia mengumumkan, kepala instruktur. Julukannya, belati emas, mata darah, langsung membuat orang-orang ternganga. Mereka tidak menyangka kepala instruktur sendiri hadir. Rainong menjelaskan tujuan acara, mencari jenius terkuat dari semua sekte iblis. Hanya yang lolos semua cobaan yang akan dipertimbangkan jadi kandidat 10 master iblis. Cobaan pertama adalah tes bakat fisik yang dilakukan para seniman bela diri istana iblis. Beberapa peserta protes, ini tes doang, bukannya harusnya kompetisi.
Mereka mulai dites satu persatu, yang lulus dipisah. Pria yang sebelumnya bicara besar langsung ciut dan bergumam, "Iya, mungkin gak jadi deh." Ansel menyimpulkan, lulus tes ini berarti berlanjut ke tahap berikutnya. Seorang pemeriksa maju dan mulai meneliti tubuh Ansel. Wajahnya berubah, lalu dia berkomentar sinis bahwa Ansel payah dan heran kenapa dia berani ikut. Meski niat membunuh yang terasa dari dalam dada Ansel nyata, standar fisik itu jelas dan dia gagal lolos. Ansel berpikir dalam hati, selama ini semua yang ia pelajari cuma urusan mayat, jelas tak cukup untuk tes begini. Tapi dia tak mau menyerah. Beberapa peserta ngamuk, bilang ini tidak adil. Kalau bakat fisik jadi penentu utama, buat apa lagi bikin kompetisi? Ryan malah tertawa. Baginya, otot dan tulang adalah yang paling penting untuk seni bela diri. Kompetisi ini dibuat untuk menyaring bakat dari berbagai daerah. Mengeluh saat bahkan standar dasar belum tercapai terasa konyol. Seorang pria merengek, minta kesempatan lagi. Ryanong menatap tajam, aura petir seperti keluar dari matanya, dan berujar tenang. Jangan khawatir, di cobaan kedua, aku akan pilih juga mereka yang meski fisiknya kurang, tapi bisa belajar dengan cepat. Lalu ia menambahkan, cobaan kedua segera dimulai. Mulai sekarang, mereka harus saling bertarung dan bertahan sampai hanya satu yang tersisa. Para kontestan saling pandang, tidak ada yang mau membuka serangan. Pria yang suka banyak omong menghela napas. Kalau begitu, biar aku saja yang mulai. Dia menengok ke belakang, menilai target termuda, Ansel dan seorang wanita, lalu mengambil tombak. Dengan sorot mata yang penuh keyakinan, dia lemparkan tombak itu sambil berteriak, "Mati!" Tombak melesat menembus tubuh sang wanita. Ternyata, wanita itu dijuluki naga merah, sang penyerang bernama Wong. Dia roboh ke lantai, mati seketika. Panik merebak. Unsol memperhatikan luka itu. Tombak menghindari tulang rusuk dan tepat mengenai jantung. Wong memang berpostur ringkih, tapi refleks dan ketangkasannya tajam. Wong menantang siapapun yang berani melawannya. Silahkan maju, aku akan urus kalian. Ryanong mengejek, bertindak tegas tapi kurang akal sehat. Seperti yang diduga, tempat ini penuh orang bodoh. Asisten lain menambahkan, dalam pertempuran seperti ini, kalau kamu terlihat berbahaya, kamu bakal jadi sasaran. Tapi tindakan Wong jelas akan memancing yang lain bergerak. Eun-sol mundur beberapa langkah, sementara orang-orang di sekitarnya panik tak tahu harus bagaimana. Semakin lama, kesabaran hilang, dan mereka mulai saling bunuh. Ada yang coba mundur malah kena tikam dari samping. Ryanong berdiri di kejauhan, santai komentar. Anak-anak muda yang gak pernah lihat darah, sekarang baru paham. Ini bukan kompetisi, ini penyembelihan massal. Benar saja, sebagian peserta panik total, sebagian lagi duel habis-habisan. Banyak yang gemetar melihat kematian tepat di depan mata. Tapi pandangan Ryanong kemudian tertuju pada sesuatu. Matanya menyipit, ia tampak terkesan. Asistennya ikut menoleh, sadar siapa yang dia maksud. Sepertinya tidak semua bocah di sini tolol katanya. Yang ia bicarakan, Eun-sol dan seorang pria lain yang sejak tadi santai bersandar di dinding. Sementara itu, Eun-sol berpikir dingin. Mereka ini cuma kumpulan orang bodoh. Ketakutan bikin mereka kehilangan akal. Padahal jelas, perintah Ryanong adalah bertahan sampai tersisa satu orang. Jadi, kuncinya bukan bunuh-bunuhan, tapi bertahan hidup. Kalau pakai kepala dingin, aku pasti bisa keluar hidup-hidup. Dengan tenang, ia menganalisis salah satu mayat. Tiba-tiba, seorang peserta lain melontarkan ejekan. Heh, kelihatan payah, pasti selama ini cuma ngumpet di bayangan. Orang itu menyerang dengan senjata cepat. Serangannya hampir menembus dada Eun-sel, tapi berhasil ia hindari tipis. Kotak bawaan Eun-sel hancur, isinya paket pakaian berhamburan. Melihat itu, beberapa orang tertawa. Apa-apaan, dagangan kain bekas, kamu ini penjual souvenir kuil ya? Eun-sel menatap pakaian itu. Ingatannya melayang, hadiah ulang tahun dari kakek, sepasang pakaian dan pedang. Wajahnya berubah dingin, lalu ia jongkok meraih pedang kecil di bawahnya.
Penyerangnya memutar senjata rantai, menyeringai. Mau coba melawan, dengan pedang sekecil itu kamu mau ngapain? Saat ia siap menebas lagi, tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang, tebasan telak. Pria yang barusan menyelamatkannya ternyata adalah sosok yang tadi bersandar di dinding. Tapi alih-alih ramah, ia berkata sinis, "Jangan berterima kasih. Justru karena ada sampah menyedihkan kayak kamu yang jadi umpan, aku bisa mudah ambil peluang." Eonsel masih menatap pakaian kakeknya di tanah. Pria itu melanjutkan, "Matamu bagus, tapi jelas kamu belum pernah benar-benar belajar bela diri. Orang seperti kamu bisa kubunuh kapan saja." Ryanong dari jauh mengamati. Pedang yang ia pegang, itu pedang pemusnahan. Apa mungkin pedang warisan Black Soul, pedang pengembara legendaris? Asistennya menjawab, namanya Wong Gong. Katanya, di sebuah lembah terpencil, ia menemukan manual rahasia Black Soul beserta pedangnya. Dia belajar otodidak, jadi gerakannya banyak celah. Tapi bagaimanapun, dia satu-satunya murid Black Soul. Meski fisiknya lemah, dia kandidat kuat 10 Master Iblis. Bisa jadi malah dia yang menang. Ryanong mendengus. Sejujurnya, dia masih anak bawang, belum pantas pegang gagang pedang pemusnahan. Tapi ya, di sini tak ada yang lebih kuat darinya. Asistennya manggut-manggut, kecuali kalau terjadi hal tak terduga. Sementara itu, Ansel tetap mengamati mayat satu persatu, menghitung bekas luka, mencatat pola serangan Wonggong. Di sisi lain, Wonggong terus menebas lawan demi lawan. Akhirnya, suasana sunyi. Wonggong membersihkan darah dari pedangnya. Ia menatap Ansel. Ternyata cuma tersisa kita berdua. Kalau aku membunuhmu, aku jadi kandidat 10 Master Iblis. Jadi, maju ke depan. Ansel mendesah dalam hati. Dia memang yang terkuat di sini, tapi aku sudah menemukan kelemahannya. Karena ia sudah menganalisis tubuh setiap korban Wonggong, dan dari situlah ia mendapat jawabannya. Ansel maju perlahan. Wonggong menyeringai. Baiklah, aku akan menguji kemampuanmu sedikit. Serangan pertamanya meluncur cepat, lalu disusul rentetan tebasan dari segala arah. Ansel hanya bisa menghindar, tapi tetap saja tubuhnya mulai penuh luka. Wonggong tertawa. Dasar canggung, bertahan sampai sejauh ini pun sudah ajaib. Ryanong dan asistennya memperhatikan. Sekilas memang terlihat dia dipukuli habis-habisan, tapi lihat lebih dekat. Setiap serangan hanya nyaris fatal. Dia memutar tubuhnya di detik terakhir, jadi lukanya dangkal semua. Asistennya mengangguk, terkejut. Kalau benar dia belajar hanya dari memeriksa mayat, tingkat pengamatannya gila-gilaan. Ansel mendesah, wajahnya datar. Teknik pedangmu menyedihkan. Serangan segitu banyak, hasilnya cuma gores daging. Asisten Ryanong nyeletuk. Dia jelas sedang memprovokasi. Tapi memang benar, menghindar beda cerita dengan melawan balik. Dengan tubuh rapuh begitu, mustahil menyerang tepat sasaran. Wonggong mendengus. Aku tadinya mau membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, tapi kalau kamu sengaja cari mati, ya biar ku cepatkan saja. Ia maju menerjang, pedang terhunus. Ansel mengangkat senjatanya. Dalam hati, ia berkata, ini satu-satunya kesempatan untuk menang. Dia teringat analisis dari mayat-mayat korban Wonggong. Serangan pamungkasnya selalu ke bagian vital, jantung atau kepala. Setiap kali benar-benar ingin membunuh, pedangnya pasti mengarah ke atas tubuh lawan. Jadi, kuncinya hanya satu, hindari itu dan serang balik. Ketika serangan mematikan itu datang, Ansel menggeser tubuhnya persis seperti perhitungannya. Lalu matanya terkunci pada sasaran, titik akupunktur Tanzu di leher. Kata kakeknya dulu, bahkan master pun susah memperkuat bagian itu. Kalau kena pukulan penuh, bisa langsung tumbang. Pedang kecil Ansel menembus leher lawan. Darah menyembur deras, membasahi tubuhnya. Wonggong terhuyung, lalu ambruk ke tanah. Nafas Ansel tersengal. Sudah, selesai. Ryanong berkomentar datar. Itu variabel yang tidak terduga. Asistennya manggut. Benar, kalau bukan karena kelengahan, hasilnya beda. Ryanong lalu memukul gong, mengumumkan, Ansel lulus cobaan kedua. Namun tatapan Ansel mulai berubah gila. Dalam benaknya, ia mendengar suara kakeknya memanggil-manggil. Ansel,
Kau di mana? Ia berlari mencari, berteriak, "Aku di sini, kek!" Tapi bayangan kakeknya menoleh dengan mata tercungkil. "Aku tak bisa melihatmu. Aku tak bisa melihat wajahmu sama sekali." Eun-sol terbangun dengan keringat dingin. Tersadar ia pingsan. Semua kontestan lain menoleh menatapnya. Dari kejauhan terdengar suara debur ombak. Mereka ternyata sudah berada di dalam kapal. Ia mengusap tubuhnya, bingung. Masuk akal aku pingsan? Darahku hilang terlalu banyak. Tapi sekarang nyerinya hampir hilang. Apa ada tabib hebat yang dipanggil? Ia meneliti sekeliling. Tubuh orang-orang lain tampak terlatih, dan beberapa wajah terasa familiar. Mungkin mereka yang lolos cobaan pertama. Tiba-tiba, mereka tertawa kecil sambil menatapnya. Eun-sol mendengus dalam hati. Seperti yang kuduga, tatapan meremehkan khas orang-orang sok kuat. Asisten mengumumkan, "Kita sudah sampai di area cobaan berikutnya. Selamat datang di Pulau Neraka." Nama pulau saja sudah bikin merinding, padahal baru turun kapal. Asisten melompat duluan, menyuruh semua orang ikut. Mereka berjalan masuk ke dalam pulau, menuju deretan gua di bawah tebing. "Mulai malam ini, kalian tidur di sini," katanya. Semua senjata dan pakaian lama harus dilepas, ganti dengan pakaian dan pedang yang sudah disiapkan. Lalu, bebas pilih gua sesuka hati. Eun-sol memperhatikan sekeliling, lalu berjalan melewati kerumunan. Ia mendengar ada yang komentar, "Kirain di dalam gua bakal lembab, ternyata lumayan nyaman." Sementara ada perempuan dan lelaki berdebat rebutan gua, sampai ada yang nyeletuk, "Wes, ojo gelut, gua masih banyak, jangan kayak lagi rebutan kosan murah." Eun-sol menatap mereka dingin. Mereka ini benar-benar lengah. Padahal cobaan kedua jelas-jelas jadi ajang penyisihan berdarah. Tapi di sini malah sibuk pilih gua bagus. Kelihatan dari pakaiannya, kebanyakan dari klan bergengsi. Tidak sadar, cobaan kedua itu memang dirancang buat menyingkirkan orang seperti mereka. Asisten mendekat, menegurnya. "Hei kamu, dari tadi lamban sekali. Ini bukan waktunya santai-santai. Apa kamu belum pilih gua? Namamu Eun-sol kan? Dari tatapanmu, aku tahu kamu berbeda. Tapi jujur saja, tak kusangka kamu bisa bertahan sejauh ini. Sekarang, apa pilihanmu?" Eun-sol menunjuk salah satu gua. Dari celahnya menetes air keruh yang baunya minta ampun. Asisten meringis. "Dari semua tempat, kamu pilih gua yang cocok banget sama pakaian kotormu. Dasar aneh." Tapi dalam hati Eun-sol tersenyum. Kelihatannya kecil dan jorok, padahal dalamnya cukup luas buat latihan. Pintu masuk sempit, gampang dipertahankan kalau ada penyusup. Kebanyakan orang menyingkir setelah lihat pintunya. Justru itu kelebihannya. Asisten mengibaskan tangan, terserah, masuk dan bersiap. Setelah itu, semua peserta berkumpul lagi. Asisten menjelaskan aturan baru. Pulau Neraka ini punya 10 fasilitas seni bela diri. Kalian bebas belajar salah satu dari 10 sekte iblis, atau kalau kuat, belajar semuanya. Mau latihan, tidur, main, silakan. Waktu dan pilihan ada di tangan kalian. Kedengarannya enak banget, kayak paket liburan. Tapi Eun-sol langsung curiga. Aneh, cobaan kedua seperti neraka. Masa cobaan berikutnya jadi taman bermain? Jelas-jelas ada jebakan di balik semua ini. Peserta lain sibuk ribut. "Kita kemana dulu?" Lalu berlarian ke arah yang sama. Eun-sol mendengus. Semua pada ngacir ke sekte pedang hujan api. Katanya mereka paling kuat di antara sekte iblis. Ya wajar semua pengen ikut tren. Mental FOMO rupanya ada juga di Murim. Dia sadar, meski belajar seni bela diri penting, baginya itu belum cukup. Ia bahkan belum punya dasar. Jadi, alih-alih ikut arus, ia tahu persis langkah yang harus diambil. Berjalan masuk hutan, ia menemukan sebuah pondok kecil reyot. Ia memastikan papan nama. Paviliun Binatang Buas Pengembara. Benar tempatnya. Dulu klan ini besar, tapi sekarang nyaris jatuh dari 10 besar sekte iblis. Hanya tinggal nama karena sejarah mereka melahirkan master-master hebat di masa lalu. Ia ingat cerita kakeknya tentang sekte ini, lalu memutuskan, inilah tempatku. Tiba-tiba, tanah bergetar. Sesuatu menggali dari bawah dan muncul di hadapannya. Seorang pria dengan aura aneh berdiri tegak. "Apa urusanmu di sini?"
Kau datang ke tempat ini juga ingin jadi salah satu dari 10 Master Iblis. Dialah Shao Wu, Master Rahasia Paviliun Binatang Buas Pengembara. Ia menatap Ansel dengan tatapan meremehkan. Konyol sekali, anak seperti kamu. Tapi Ansel menatap balik dengan tenang. Ya, aku datang ke sini untuk belajar seni bela diri kalian. Wu menatap Ansel dari atas sampai bawah, lalu tertawa. Anak, kalau mau mati, jangan buru-buru. Pulang saja. Aku nggak ada niat ngajarin bela diri ke tubuh ringkih macam kamu. Tapi Ansel menjawab tenang. Aku dengar, dengan seni bela diri ini, aku bisa dapat kekuatan untuk bertahan hidup dari apapun. Wu sedikit terkejut. Oh, jadi kau tahu, seni bela diri kami sebentar lagi punah loh. Bahkan, jenius paling hebat pun kesulitan mempelajarinya. Karena latihan dimulai dengan memodifikasi tubuh. Dengan kondisi rapuhmu, sehari langsung modar. Ia mengibaskan tangan. Kalau paham, cepat enyah. Bukannya mundur, Ansel malang membungkuk dalam-dalam. Wu mengernyit. Apa yang kau lakukan? Aku menghormat, karena kau sudah setuju jadi guruku. Masa aku nggak hormat? Jawab Ansel. Wu menepuk dahinya. Dasar gila. Baiklah, akan kuajari. Tapi jangan salah paham, ini bukan karena aku mau, aku hanya diperintahkan. Dia muncul sepenuhnya dari tanah. Namaku Shao Wu, mulai sekarang panggil aku Guru Shao. Aku Ansel. Bukan, kau hanyalah murid nomor 1. Titik, ayo kita mulai. Wu menekan titik di bawah mata Ansel. Seketika, dunia jadi gelap. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Wu santai. Tenang, penglihatanmu cuma kusegel sementara. Pakai teknik rahasia Paviliun Malam Pengembara. Ini langkah awal untuk mempelajari jalur binatang buas pengembara. Intinya, penglihatan ditutup biar indera lainmu naik level. Jadi, refleksmu bakal kaya binatang buas. Kalau berhasil, kau bakal punya indera tajam seperti mereka. Kalau gagal, ya biasanya mati konyol di tengah jalan. Ia berbalik, biasakan diri tanpa penglihatan selama 1 jam. Aku akan kembali. Waktu berjalan, Ansel meraba-raba. Katanya, kalau kehilangan penglihatan, indera lain jadi tajam. Tapi ini kok malah kayak orang mabuk. Ia bangkit, jatuh lagi, merangkak, lalu tersandung kaki sendiri. Kalau sekarang ada orang nyergap, aku selesai. Semua orang berebut jadi 10 Master Iblis. Situasi kayak gini, gampang jadi sasaran. Ia mulai paranoid, merasa ada yang mengikutinya, lalu jatuh terjerembab. Baiklah, aku mengerti. Kalau nggak bisa lihat, kuncinya keseimbangan. 1 jam berlalu. Wu keluar, berharap murid barunya tersesat. Tapi ia terbelalak melihat Ansel meloncat-loncat. Unik juga, kebanyakan murid menunggu indera lain muncul. Bocah ini malah berimajinasi musuh palsu, terus bergerak liar. Jadi dia beradaptasi dengan cara itu ya. Wu menghunus pedang. Bagus, sekarang coba hindari tebasanku. Ia menebas ke depan, layar gelap, dan waktu melompat 3 hari kemudian. Ansel tergeletak di lumpur, tubuh babak belur. 3 hari berlalu. Ansel sudah penuh lumpur, tubuhnya babak belur. Wu kembali menekankan gagang pedangnya ke dada Ansel. Hari ketiga, biasanya murid mulai mempertanyakan metodeku, tapi kamu cuma nerima saja. Ansel terengah, lelah, tapi tetap menjawab. Aku dengar, esensi seni bela diri Paviliun adalah menemukan pencerahan sendiri. Jadi kupikir pasti ada alasan di balik semua yang guru lakukan. Wu melotot. Mudah sekali diyakinkan bocah ini. Tapi ya, kau benar. Ia tersenyum tipis, lalu maju dengan tebasan cepat. Kali ini sesuatu berbeda. Ansel merasakan aliran aneh. Aku bisa melihat jalur pedangnya, meski cuma garis samar. Itu saja, tapi cukup. Dia menegakkan tubuh, mengangkat pedang dan kleng. Percikan api berhamburan. Ia berhasil menangkis. Wu terpaku. Apa mataku salah lihat? Kau menangkis serangan senyap hanya setelah 3 hari. Ansel terlempar, jatuh keras. Wu melempar botol. Minum. Ansel menenggah habis. Guru, ini bukan air biasa. Rasanya darahku yang hilang kembali mengalir. Wu menyeringai.
Air spiritual mata air tertinggi. Kusimpan seumur hidup, tak kusangka justru kuberikan padamu seorang jenius yang kutunggu sepanjang hidupku. Latihan berlanjut. Ensol mulai bisa menangkis, bahkan bereaksi lebih cepat. Wu menguji lagi, mengayun cepat, lalu tiba-tiba muncul di belakangnya. Ensol berbalik, kaget sendiri. Ia tak yakin apakah ia menangkis pedang atau justru kena gagang. Guru, apakah kau berhenti menyerang? Wu tertawa. Kau sendiri yang harus sadar, jawabanmu sudah ada tepat di depan mata. Perlahan penglihatan Ensol kembali. Ia bersorak, aku bisa melihat lagi. Wu menatap serius. Lupakan mimpi jadi Master Iblis. Jadilah murid resmiku. 10 tahun saja, aku bisa menjadikanmu salah satu dari 10 master terkuat faksi Iblis. Ensol merenung. Ia percaya ucapan gurunya, tapi bayangan kakeknya dan pembunuh kejam itu membuatnya tak bisa puas hanya dengan satu jalan. Maaf guru, aku akan tetap menjadi Master Iblis. Wu mendengus, keras kepala. Tahu tidak, bahkan Kaisar Iblis Surgawi Agung yang menciptakan seni bela diri sendiri hanya mampu menguasai 2 atau 3 teknik. Setiap seni bela diri punya kecocokan fisik dan energi. Mustahil belajar semuanya. Ensol menunduk sopan tapi tegas. Aku tetap bersikas. Wu terdiam, lalu menghela napas. Baiklah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan mengajarkan seni bela diri yang berbeda padamu. Ensol bingung. Tapi aku baru belajar dasarnya. Wu menjawab, kau sudah berlatih dasar. Seni bela diri pavilion kami bukan sekedar teori. Saat aku menebas secepat ini, ia berayun mendadak dan Ensol menangkis dengan naluri. Lihat, itu murni insting. Itulah dasar jalur binatang buas liar. Ensol menunduk hormat. Terima kasih, guru. Wu mendengung. Tak perlu, ini hanya perintah dari istana iblis. Tapi guru bahkan memberiku ramuan. Aku tak akan melupakan kebaikan ini. Wu tersenyum pahit. Di pavilion kami, kebaikan atau dendam, kalau bisa kau lupakan, itu selalu pilihan terbaik. Ensol terdiam sejenak, lalu berkata lirih, kalau begitu, aku akan pergi. Ensol melangkah masuk ke hutan. Dari kejauhan, Wu hanya bergumam. Dari mana naga tersembunyi seperti itu muncul? Pulau neraka sebentar lagi akan disapu badai darah. Ensol sendiri merenung. Apa ini efek jalur binatang buas liar? Rasanya semua terlalu jelas, bahkan diam saja melelahkan. Kalau begini, aku tidak bisa istirahat tenang, harus belajar mengendalikannya. Ia mulai berlatih menekan indranya, membayangkan seperti menahan tetes air agar tidak jatuh. Perlahan, indranya jadi tumpul kembali. Nah, ini sudah cukup, katanya pelan. Ia mengeluarkan peta. Istana Iblis nggak mungkin biarin kami latihan santai di Pulau Neraka selamanya. Waktunya mungkin hampir habis. Jadi, satu-satunya jalan, aku harus ke sekte yang didirikan untuk menandingi Kaisar Iblis Surgawi Agung 700 tahun lalu. Sekte terkuat, pedang hujan api. Ia berdiri di depan gerbang megah. Dibanding pavilion binatang buas, ini kayak istana beneran. Ia mengetuk pintu. Dari dalam, seorang asisten keluar. Apa maumu? Aku datang untuk belajar seni pedang dari Sekte Pedang Hujan Api. Asisten itu menatapnya dari ujung kaki sampai kepala, lalu mendengung. Ikut aku. Tapi perlu kau tahu, seni pedang kami paling luas di antara semua sekte iblis, dan juga paling makan waktu. Peserta yang masuk lebih awal sudah lewat cobaan dasar dan naik tingkat menengah. Jadi, ada alasan apa kamu baru datang setelah setengah bulan? Aku belajar di pavilion binatang buas, jawab Ensol. Asisten itu mendecak. Tidak mungkin kau mempelajari jalur binatang buas liar secepat itu. Paling Wu marah lalu mengusirmu. Tapi aku mempelajarinya, kata Ensol tenang. Asisten menghela napas. Dasar keras kepala. Namaku Jingok, penanggung jawab cobaan pemula. Kalau benar-benar serius belajar pedang hujan api, ikuti aku. Tapi kutanya sekali lagi, kau yakin? Lebih baik kau pindah ke cobaan lain. Aku sudah mantap, jawab Ensol. Baiklah, Jingok menghentakkan kakinya. Dari langit-langit jatuh sebuah gulungan. Ini manual dasar, 13 bentuk, belajarlah sendiri. Ensol mengerutkan kening.
Bagaimana aku harus melakukannya? Jingok melotot. Maksudmu, kau tidak tahu cara membaca manual pedang? Aku memang belum pernah belajar ilmu pedang sebelumnya. Apa? Jadi seumur hidupmu belum pernah pegang pedang? Belum. Jingok menepuk jidat. Masuk akal sih. Data menunjukkan kamu tidak pernah pakai teknik pedang. Tapi serius, bahkan dasar pun gak bisa. Gila. Namun ia mengingat sesuatu. Di cobaan kedua, observasi dan reaksi instingmu luar biasa. Waktu pilih gua pun, instingmu tajam. Kalau benar kau masih kanvas kosong, artinya kalau diajari dengan benar, hasilnya bisa belum pernah ada sebelumnya. Ia menyerahkan gulungan. Setidaknya kau bisa baca kan? Ensol mulai membaca. Relaksasi seluruh tubuh, mengalir lembut menjadi satu. Jadi intinya harus rileks dan gunakan tubuh fleksibel, terutama inti dan pinggang. Betul, coba praktekkan. Ensol langsung mencoba. Jingok geleng-geleng kepala. Aku tidak percaya. Aku sedang menyeleksi calon master iblis, tapi malah harus ngajarin dasar-dasar macam begini. Ia merapikan posisi Ensol. Kalau tubuh tegang, intinya juga kaku. Kendalikan pikiranmu, biarkan tubuhmu rileks, mengalir jadi satu. Ensol langsung menyesuaikan, dan posturnya berubah seketika. Jingok melongo. Jadi, kamu mengerti hanya dari penjelasan singkat barusan? Ensol mengangguk. Jingok mendesah. Baiklah, posturmu sudah cukup. Aku akan ajarkan 13 bentuk hujan api mulai sekarang. Latihan dimulai. Ensol mengulang gerakan 13 bentuk berkali-kali, sementara Jingok mengawasi, kadang mengoreksi, kadang cuma ngasih jempol. Sedikit demi sedikit, gerakan Ensol makin mulus, hingga akhirnya dasar-dasarnya benar-benar ia kuasai. Sekarang, kata Jingok, bayangkan ada musuh di depanmu. Gunakan 13 bentuk itu. Anggap ini ujian untuk masuk ke ruang menengah. Yang kami nilai bukan hanya gerakan, tapi niat pedangmu. Ensol menarik napas dalam. Kesempatan datang lebih cepat dari dugaan. Aku harus membuktikan diriku di sini. Ia membuka kuda-kuda, matanya menatap lurus ke depan. Pedang terhunus. Ia mulai dengan teknik pertama, angin tanpa tanding, lalu langsung mengalir ke bentuk kedua, hingga ke bentuk ketiga, awan kabut melayang. Jingok melotot. Itu memang 13 bentuk, tapi aneh sekali. Awan kabut melayang seharusnya lembut, seperti kabut yang mengalir. Tapi gerakanmu malah tajam, menusuk, penuh niat membunuh. Apa kau sengaja mengubahnya? Hanya Grandmaster sejati yang bisa mengutak-atik warisan pedang turun-temurun. Dan pedangmu terasa seolah menebas musuh yang membunuh orang tuamu. Ensol sendiri kebingungan. Kenapa aliran di ujung jariku bisa seenaknya mengubah jalur pedang? Apa ini efek jalur binatang buas liar? Semakin lama ku pakai 13 bentuk, semakin tajam insting binatang itu. Kalau digabung, jadinya gaya baru, bukan lagi 13 bentuk asli. Aku harus cepat kembali ke dasar. Namun, tiba-tiba musuh imajiner di depannya berubah wujud, menjadi sosok yang membunuh kakeknya. Jantung Ensol berdegup kencang, giginya bergemelituk. Dengan geram, ia melompat ke depan, menggunakan teknik ketujuh, membalikkan 4 lautan. Musuh imajiner itu menghindar dengan kecepatan mengerikan. Ensol terus menebas, tapi tak ada yang mengenai. Dia terlalu cepat, pikirnya. Lawannya lalu menusuk lurus ke arah kepalanya. Ensol nyaris mati, tapi berhasil menghindar tipis. Kalau kubiarkan ruang sedikit saja, aku habis. Sekarang, habiskan. Ia mengumpulkan semua sisa teknik dalam satu gerakan, mengangkat pedangnya ke belakang, lalu menembakkan rentetan serangan. Musuh itu malah tersenyum. Dengan satu tebasan ke atas, ia memotong kedua lengan Ensol. Darah membanjir, tubuhnya tak berdaya. Ensol berteriak, keringat dingin mengalir, benar-benar tenggelam dalam pertarungan batin. Pedangnya terjatuh. Jingok berkata tenang, "Kau kalah, tapi ujianmu selesai, dan dengan ini, kau lulus." Ia menendang pedang ke udara, menangkapnya lagi dengan mudah. Gerakanmu sudah membuktikan bahwa 13 bentuk hujan apimu luar biasa. Kau layak masuk ruang menengah. Ensol menunduk hormat.
Guru pasti menyebalkan mengajar orang yang tidak tahu apa-apa soal pedang, tapi kau sabar menjelaskan satu persatu. Terima kasih. Jingok mengibaskan tangan. Kerja kerasmu baru mulai. Ingat, pedangmu penuh niat membunuh. Hati-hati, jangan sampai kau sendiri yang terguncang olehnya. Ensol menunduk lagi, menyimpan kata-kata itu dalam hati, lalu melangkah menuju ruang menengah. Jingok menatap punggungnya. Sekarang aku percaya, anak ini benar-benar mempelajari jalur binatang buas liar hanya dalam beberapa minggu. Kecepatannya gila, pantas bisa naik tingkat jauh lebih cepat dari jadwal. Unsel memasuki ruang menengah. Di dalam, ia sempat ragu apakah sanggup bertahan, tapi hatinya sudah mantap. Instruktur menatapnya dingin. Aku tidak peduli siapa kau, semua tempat sudah penuh, jadi enyahlah. Nama instruktur itu adalah Chun Wonggong. Wonggong menatap Unsol lama, lalu nyeletuk. Jadi, kamu ini baru lulus dari ruang dasar ya? Hanya untuk menguasai 13 bentuk butuh waktu segitu lama. Datang ke sini cuma buang-buang waktu. Unsol menjawab tenang. Aku terlambat karena 2 minggu di pavilion binatang buas. Wonggong mendengus. Oh, jadi bukan karena kamu lambat belajar dasar. Jangan-jangan kamu kabur di tengah jalan, gagal belajar jalur binatang buas liar? Ia akhirnya berkata, tapi karena sudah lolos ruang dasar, silahkan duduk. Meski aku ragu kamu bisa mengikuti. Ia lalu mulai menjelaskan. Teknik berikut ini adalah pedang guntur. Gerakannya cepat, dan kalau kau ceroboh, bisa-bisa malah melukai dirimu sendiri. Sama seperti 13 bentuk hujan api. Ini bukan seni untuk bertarung serius, tapi latihan. Fokusnya bukan kemenangan, melainkan mengasah ketajaman pedang. Kemudian ia menunjuk seorang murid. Hansung, maju, pilih lawanmu. Hansung tersenyum. Siapa saja, guru? Ya, kalau begitu, aku pilih dia. Tangannya menunjuk ke arah Unsol. Wonggong agak kesal. Pilih orang lain, masa pedangmu diuji lawan anak baru keluar ruang dasar? Tapi Hansung ngeyel. Guru sendiri bilang boleh siapa saja. Wonggong menghela napas panjang. Namun Unsol menyela. Tidak apa-apa, aku akan duel dengannya. Pasti salah dengar, kata Wonggong. Aku tidak salah dengar, jawab Unsol tegas. Kalau kuhadapi dia, aku bisa lebih cepat belajar. Bukankah itu intinya? Wonggong menatap tajam, lalu mendesah. Baiklah. Tahu batas kemampuan diri sendiri memang bagian dari seni bela diri. Semoga saja kamu cukup terampil untuk sampai ruang tingkat lanjut. Hansung malah girang. Kesempatan bagus. Di antara para jenius di sini, susah sekali menonjol. Kalau aku bunuh dia, posisiku langsung kuat. Mereka saling membungkuk. Hansung berkata, kau punya nyali. Tapi di Murim, nyali saja nggak cukup buat bertahan hidup. Wonggong membeli aba-aba. Mulai. Hansung langsung menyerang. Tebasan pertama meluncur deras, tapi Ensol merunduk dengan mulus. Hansung melanjutkan dengan serangan ke bawah. Ensol menangkis, meski sedikit terkejut dengan kekuatannya. Hansung tertawa. Kamu ini benar-benar pemula. Biar ku perlihatkan pedang guntur yang asli. Ia mulai menyerang deras. Pedangnya berkilat, tawanya keras. Namun, tiba-tiba tawanya berhenti, matanya melebar. Setiap serangannya selalu dihindari Ensol. Bukan dengan kecepatan, melainkan seolah sudah tahu lebih dulu arah serangan. Hansung panik, menambah intensitas tebasannya. Tapi Wonggong yang mengamati malah menggeleng. Hansung sama sekali tidak terampil dengan pedang. Di sisi lain, bocah itu tidak menghindar dengan refleks biasa. Seolah-olah dia memprediksi gerakan lawan. Mustahil. Apakah dia benar-benar mempelajari jalur binatang buas liar? Ia bergumam dalam hati. Itu seni dasar pavilion binatang buas. Sulit dipelajari, bahkan untuk master berpengalaman. Dan bocah ini hanya butuh 2 minggu. Bahkan jenius pilihan langit pun mustahil secepat itu. Akhirnya Wonggong menghentakkan kaki. Cukup! Hanya menghindar tidak bisa jadi dasar penilaian. Duel ini bukan untuk menguji refleksmu, tapi untuk menguji keterampilan pedangmu. Eunsol mengatur kuda-kuda, menenangkan nafas lalu maju. Seperti saat latihan dengan Jingok, dia mengalirkan 13 bentuk secara berurutan. Murid-murid lain memperhatikan, mata mereka melebar.
Hanya Hansung yang masih sempat ngejek, sampai mereka bertanya-tanya, apa dia beneran gak lihat? Hansung menyombong, aku bisa hindar sambil mata tertutup, lalu hampir saja gagal menghindar. Pedang itu menggores rambutnya. Ia curiga, apa ini memang 13 bentuk, atau dia pura-pura main-main biar kelihatan rendah? Ia gusar, kalau begini orang bakal kira dia lemah. Dengan wajah menegang, ia menantang, memakai teknik sendiri, gaya pedang Asura. Ia melancarkan jurus bernama Pukulan Penghancur Darah. Wonggong menatap, kau boleh tunjukkan gaya, tapi jangan salahkan aku kalau kau kelihatan norak. Namun Hansung tetap menerjang, lalu menggunakan jurus lain, Bulan Penahan Angin Berdarah, melompat ke udara, menyisakan jejak merah pada pedangnya. Eun-sol sedikit menekuk pergelangan, dan tiba-tiba semua orang terpana, termasuk Wonggong. Ketika via bentuk ke-13, pedang Eun-sol menancap tepat di dada Hansung. Hansung terbatuk darah, kemudian terkulai. Para murid ternganga, sebagian bergidik. Dia mati. Eun-sol melangkah tenang, menyarungkan pedangnya. Wonggong mengamatinya dingin. Tenggorokan kena, pasti mati. Ia menatap Eun-sol. Kau asli dari paviliun binatang buas? Eun-sol menjawab, bukan. Wonggong terhenyak. Kau benar-benar baru belajar dalam 2 minggu? Eun-sol singkat, hanya dasar. Wonggong tertawa sinis, diajari bohong juga ya? Sementara Eun-sol hendak memberi klarifikasi, Wonggong memotong. Tak perlu alasan, bersihkan ini sekarang. Para murid panik. Ini latihan tanding biasa kok berujung pembunuhan, hukuman harus ada. Wonggong menengahi. Dengar, ruang bela diri bukan semata tempat main-main. Kita di Pulau Meraka. Jika kau pakai jurus untuk bunuh, bersiaplah bertanggung jawab. Kalau tak siap mati, jangan pakai jurus membunuh. Ia menegaskan cobaan akan tetap berlanjut. Banyak murid lantas kembali beradu, suasana tegang berlanjut. Beberapa saat kemudian, Wonggong berkeliling. Kalian semua gagal, silahkan cari ruang lain. Mereka protes, tak ada kesempatan lagi. Tidak, Wonggong menjelaskan, kalian lulus karena fisik kuat, tapi untuk pedang hujan api diperlukan bakat, darah, keringat, dan air mata, lebih dari sekedar kebugaran. Kalian tak punya itu. Murid-murid yang tersisih pergi dengan wajah muram. Saat semua pergi, hanya Eun-sol yang tetap ada. Wonggong mendekat. Kenapa kau tidak pergi? Eun-sol tenang. Kalau harus naik, aku lebih suka tetap di sini dulu. Di ruang menengah aku belum pelajari apa-apa. Wonggong mengamati pedang dan gerakannya. Kau memang mempelajari jalur binatang buas liar. Kau bisa melihat menembus gaya Asura itu. Tapi jangan sok yakin, kau belum apa-apa. Eun-sol mengiyakan, benar, aku memang belum banyak belajar. Wonggong tersenyum tipis, lalu berkata, kalau begitu, aku akan mengajarimu. Mulai dari pedang guntur, kelanjutan dari 13 bentuk yang kau kuasai. Tapi ingat, aku benci trik murahan. Jika ku tahu kau mempelajari teknik lain selain 13 bentuk hujan api demi mencari perhatian, aku akan memenggalimu saat itu juga. 4 hari kemudian, wajah Wonggong kusut antara kesal dan sakit kepala. Dalam 4 hari ini sudah kucek dengan segala cara, dan ternyata anak ini memang gak punya dasar sama sekali dalam teknik pedang. Benar-benar mulai dari nol, tapi tekad sama fokusnya, gila luar biasa. Ia menatap Eun-sol. Kalau kau tidak belajar seni bela diri, apa kau bakal mati? Eun-sol sudah mempraktekkan pedang guntur, keringat bercucuran. Cukup, seru Wonggong, berhenti dulu. Sepertinya kau sudah menyerap prinsip pedang guntur hujan api. Eun-sol bingung, kenapa berhenti? Karena teknik ini didesain untuk memutar tubuh cepat, membuat rantai gerakan, bukan dipakai bunuh-bunuhan. Tapi kau justru memakainya seolah benar-benar duel hidup mati. Eun-sol menatapnya dingin. Bukankah memang itu tujuan teknik pedang? Wonggong mendesah panjang. Untuk bela diri iblis, ya niat membunuh memang diperlukan. Tapi justru itu rintangannya. Pedang hujan api seharusnya melampaui niat membunuh. Kalau kau tidak bisa melepaskannya, kau malah akan terjebak di situ. Eun-sol mengingat. Itu sama seperti yang dikatakan Jingok. Wonggong terdiam sejenak, lalu menatap kosong.
Aku pun dulu hidup dengan niat membunuh. Semua yang menghalangi, ku bantai. Akhirnya, kehormatan hilang, kebanggaan hancur, dan kekuatanku justru jatuh. Jangan kira niat membunuh akan bikin ilmu pedangmu makin tinggi. Itu justru tembok yang menghalangi jalan pedang tanpa akhir. Bayangan kakeknya, Janiong, terlintas di pikiran Eun-sol. Kata-katanya, mereka yang memegang pedang, masa lalunya selalu ternoda putus asa dan kemalangan. Itulah sebabnya orang Murim benci membicarakan masa lalu. Eun-sol mengernyit. Guru, kenapa cerita ini padaku? Wong Gong tersenyum hambar. Karena aku tahu rasanya. Aku juga pernah hidup dengan niat membunuh di hati. Ia lalu bertanya, namamu siapa? Bu Eun-sol. Jingok sudah bercerita tentangmu. Satu-satunya yang selamat dari cobaan kedua. Tapi, kau punya masalah besar. Apa itu? Dasar, kau tidak punya fondasi seni bela diri. Pesaingmu sudah berlatih sejak kecil. Kalau kau langsung loncat ke teknik tingkat lanjut, jurang perbedaan itu malah makin lebar. Kau harus kuasai fondasi dulu. Ia menarik nafas dalam, lalu berkata serius, mulai sekarang, aku akan ajarimu jurus pribadiku. Petir dan guntur tanpa tanding. Tapi hati-hati, aku sendiri hancur semua ujung saraf jariku waktu gagal menguasainya. Salah sedikit, lenganmu bisa lumpuh. Kalau itu terjadi, kau tidak akan pernah naik ke ruang tingkat lanjut. Kau siap menanggung risikonya? Eun-sol menatap pedangnya, lalu menjawab mantap. Untuk balas dendam, lengan hanyalah harga kecil. Apapun akan kuserahkan. 1 bulan berlalu, instruktur menghela napas. Belajarnya cepat juga. Eun-sol hanya bergumam, tapi tetap terasa lama bagiku. Kini ia melangkah masuk ke ruang tingkat lanjut. Aura di sana berbeda, tekanan, ketegangan, semuanya menggigit. Para murid di sana tidak ada yang menatapnya dengan jijik. Mungkin karena aku membunuh Hansung. Ironis ya, mengurus mayat dianggap hina, tapi membunuh dengan pedang malah dipuji. Seorang instruktur menoleh. Oh, kau yang itu, duduk. Kebetulan aku baru mau mulai. Ia menjelaskan inti pedang hujan api dan 7 ajarannya. Panjang lebar, ribet, sampai Eun-sol merasa kepalanya panas. Dalam hati ia berpikir, untung aku sempat belajar dasar di ruang menengah. Kalau tidak, penjelasan ini kayak bahasa alien. Akhirnya sang instruktur menutup pelajaran. Cukup teori. Kau, Eun-sol, ikut aku keluar. Eun-sol mengerutkan dahi. Ada apa? Tapi ia tetap berdiri dan mengikuti sang instruktur keluar ruangan. Guru itu menatap Eun-sol. Ada satu tingkatan, di mana orang tanpa pedang bisa mengalahkan orang yang membawa pedang. Pada tahap itu, pedang bukan lagi benda, tapi jadi bagian dari dirimu. Ia meraih beberapa daun kering dari pohon, lalu mengeraskannya dengan energi dalam. Bayangkan, ini pedang. Pertanyaan sederhana, kalau kau diserang tiba-tiba dan tidak punya pedang, apa yang akan kau lakukan? Ia menatap tajam. Waktu di ruang menengah, murid lain sudah belajar bentuk pertama pedang hujan api, mistik berkilau. Sekarang giliranmu. Jawab hati-hati. Kalau salah, aku tak akan mengajarimu lagi. Eun-sol menarik napas. Kalau aku tak punya pedang, maka aku akan merebut pedang lawan. Dalam sekejap, gurunya sudah berada di belakang. Pilihanmu terlalu terburu-buru. Eun-sol kaget, kapan dia pindah ke belakangku? Ia mencoba lagi, tapi tetap tak bisa membaca gerakan gurunya. Aku bahkan tak bisa memprediksi gerakannya. Kalau begini, aku tidak akan lolos ruang tingkat lanjut. Harus pakai jalur binatang buas liar semaksimal mungkin. Ia mengejar sekali lagi, matanya tajam, meskipun hanya sekali. Tangannya terulur dan akhirnya ia berhasil meraih daun itu sebelum tubuhnya terlempar ke tanah. Eun-sol bangkit, terenah. Guru itu menepuk bahunya. Lulus. Tapi aku bahkan tak menyentuhmu. Bagaimana aku bisa lulus? Guru tersenyum kecil. Mulai besok, kau akan belajar mistik berkilau, datang lebih awal dari yang lain.
Ensol mengangguk. Saat ia pergi, sang guru memperhatikan daun yang jatuh dari tangannya. Matanya menyipit puas. Anak serigala, pada akhirnya tetaplah serigala. Ia menyeringai, harapanku padamu tinggi sekali. Selesai pelajaran, Ensol berjalan kembali. Ia berpikir, mungkin aku bisa istirahat, atau lebih baik patroli. Setelah cobaan kedua, siapa tahu kapan orang mulai ribut lagi. Benar saja, ia merasakan kehadiran di belakang. Ia menghitung cepat, 5 orang. Lalu mereka keluar dari persembunyian. Sejak di ruang menengah, kelakuanmu aneh. Saatnya kami beri pelajaran. Mereka memperkenalkan diri dengan sombong. Kami 5 pedang puncak. Ensol hanya melirik datar. 5? Tidak. Ada satu lagi. Ia bersiap. Para murid lain berseru, "Hei, kau benar-benar mau melawan?" Tiba-tiba, pluek. Salah satu dari mereka memuntahkan darah, roboh di lantai. Semua menoleh ketakutan. Seorang pemuda maju. "Namaku Seo Jinha. Aku perlu bicara denganmu, sekarang." Murid lain panik. "Kenapa kau ada di sini?" Gia melirik dingin. "Aku tak punya urusan dengan kalian. Pergi." Tanpa menunggu, mereka kabur seperti ayam dikejar anjing. Gia mendengus. Pengecut. Ia kembali menatap Ensol, pedangnya terarah. "Aku hanya ingin satu jawaban. Kau berdiri di pihak siapa?" Kita dibawa lagi ke ruang latihan. Instruktur menjelaskan, kalian semua sudah belajar bentuk pertama, tapi baru bisa disebut menguasai kalau teknik itu benar-benar jadi milik kalian. Ia menoleh ke Ensol. "Tunjukkan." Ensol berdiri, memvisualisasikan musuh. Pedangnya berkilat, mengiris ke segala arah. Niat membunuh terasa nyata. Angin berhembus keras, lantai penuh bekas tebasan. Instruktur mengangguk. Tajam, membumi, penuh niat. Bagus, duduk kembali. Ia memanggil berikutnya, Seo Jinha. Ensol menoleh, memperhatikan. Begitu Jia maju, ia langsung merasakan, orang ini kuat. Jia mengangkat pedang, melepaskan tekniknya. Tebasannya seolah menjawab, bahkan menandingi jurus pertama Ensol. Seakan-akan Jia sedang berkata, "Siap-siap, aku lawanmu berikutnya." Ensol menatap Seo Jinha. "Maksudmu di pihak siapa itu apa sih?" Jinha mendelik, "Jangan pura-pura bego. Tidak semua orang datang ke sini cuma karena kepengen jadi salah satu dari 10 Master Iblis." Ensol memikirkan lagi. Memang benar, kesempatan mempelajari ilmu dari 10 sekte iblis itu luar biasa. Tapi cara perekrutannya berasa sekali seperti jebakan rapi buat nangkep sesuatu yang lebih besar dari sekedar ambisi murid-murid. Ensol bertanya, apakah ada mata-mata? Jinha mengangkat bahu. Nada dan ekspresinya mengatakan dia tidak berdusta. Ia mendesah. "Bukan aku, cuma pengen bersenang-senang. Tapi kau jangan terus-terusan bertingkah aneh. Kalau bikin aku kesel, aku bunuh juga, paham?" Lalu ia pergi begitu saja. Ensol tahu satu hal, ada urusan di balik layar yang bukan sekedar latihan. Ia cuma fokus pada paviliun binatang buas dan sekte pedang hujan api. Jadi wajar kalau tak tahu banyak soal permainan politik atau mata-mata. Tapi itu tak mengubah fakta. Semua orang di sini bisa jadi lawan, dan waktunya bertarung akan datang cepat. Di atas salah satu paviliun, seekor burung menangkap tikus dan melesat tinggi. Di lapangan latihan, instruktur berdiri tegap. "Hari ini tutup latihan teori," katanya. Mungkin beberapa dari kalian mikir hukum dan teori itu membosankan. Tapi, para master yang sudah berperang berkali-kali pun tetap pelajari hukum. Karena tahu, teknik saja belum tentu bisa mempraktikannya. Bisa mempraktikan, belum tentu mengerti esensi. Analisis hukum ini akan jadi batu loncatan di perjalanan kalian dalam murim. Semoga beruntung. Tiba-tiba, lonceng menggema di seluruh pulau. Para murid bingung, ada apa lagi sekarang? Instruktur bilang, waktunya menuju gunung batu di tengah pulau. Semua berangkat, dan di sana, Rayanong sudah menunggu. Asistennya melapor, semua peserta sudah berkumpul. Ensel tahu dari nada suara, ini bukan pengumuman biasa. Rayanong mengumumkan, cobaan ketiga dimulai.
Suasana langsung berubah. Ryanong menjelaskan aturan dengan suara dingin. Mulai sekarang, kalian akan saling menyingkirkan sampai hanya tersisa 10 orang. Beberapa wajah pucat, beberapa lainnya malah tampak sudah menduga. Kalian boleh lari, bersembunyi, terserah, tapi tak akan selamanya. Seiring waktu, area tempat tinggal kalian akan dibatasi. Siapapun yang ketahuan di area terlarang akan dibantai oleh iblis pembunuh. Unsol merasakan niat membunuh menggantung di udara, bukan sekadar kata-kata. Jinha mengangguk. Mereka seniman bela diri luar biasa. Seorang murid ragu, kalau begitu boleh nggak kita serang iblis pembunuh itu? Ryanong tertawa kecil. Wah, bagus ada yang berpikiran tinggi. Silahkan dicoba. Kalian boleh menyerang, bahkan membunuh jika sanggup. Siapapun yang berhasil membunuh iblis pembunuh akan langsung jadi kandidat kuat masuk 10 Master Iblis. Pengetahuan itu bikin semua murid tercengang. Membunuh iblis pembunuh lebih sulit daripada menyingkirkan semua peserta lain di sini. Ryanong menekankan satu hal, mereka boleh bekerja sama, menyergap, menipu, atau apapun caranya. Jika bisa membunuh, pakai segala cara, karena memang itulah jalan tercepat untuk jadi salah satu dari 10 Master Iblis. Unsol langsung berlari, harus pergi sekarang batinnya. Dia sadar, selama ini dia terlalu mencolok. Kalau terus di sini, kemungkinan dikeroyok seperti sebelumnya besar, dan dia bukan tukang koleksi musuh. Tujuan aman satu-satunya, paviliun binatang buas pengembara. Saat berhenti, rasanya tanah di bawah kakinya beda, ada tekstur yang tak biasa. Dia menyentuh tanah itu, lalu mendengar langkah. Mereka datang, pikirnya. 3 murid muncul maju, salah satunya berdarah. Awas, seseorang mencoba bunuh aku, bantu dong, nanti aku balas, pinta si terluka, suaranya panik. Tipu daya, tapi luka itu nyata. 3 orang itu jelas sedang dikejar. Bisa jadi mereka setim. Dia enggan ribut, tapi lokasi si terluka jelas berbahaya kalau bocor. Tanpa banyak bicara, Unsol mulai menggeser tanah, membuka pintu kecil yang tersembunyi, sebuah lobang persembunyian. Penyerang datang, berjalan melewati lobang itu sambil nyolot. Kemana mereka kabur? Gak mungkin lolos. Satu mengancam dengan ludah, nanti aku bunuh kau. Mereka terus melangkah, tak sempat curiga. Begitu aman, 3 orang di lubang itu menghela nafas dan keluar. Salah satu dari mereka masih lemas mengeluh. Kau selamatkan aku, terima kasih. Kalau bukan kau, udah entah jadi topping di tanah. Unsol menatap lubang itu, jelas bukan sekadar tempat sembunyi biasa. Wugin pasti yang siapkan ini, ia pikir. Di dalam tanah, sensasi jalur binatang buas liar mengembang lebih luas dari biasanya. Seakan bumi sendiri memberitahu dia apa yang terjadi di atas. Getaran, bunyi langkah, denting pedang, semua terlintas di inderanya seperti film tanpa layar. Guru pasti ingin ia belajar hal ini. Anak yang ditolong mengeluarkan tangan dari balik punggung, memperkenalkan dirinya. Gilang dari Sekte Darah, namamu siapa? Unsol cuek. Gilang mendesak, memohon. Dia kabur ke hutan. Begitu cobaan dimulai, takut dikejar terus. Boleh nggak aku ikut? Kau bantu aku tadi kan? Kupikir kau bisa dipercaya. Unsol menoleh, menilai. Lalu Gilang cepat menimpali sendiri. Ya anggaplah iya. Jeritan dari kejauhan terus memecah suasana. Unsol menempelkan telapak ke tanah, menutup mata sejenak. Lewat getaran itu, dia tahu ada perkelahian berat tak jauh. Kita harus cari rute lain, di sini gaduh, ucapnya. Gilang ternganga, kau benar-benar bisa merasakan getaran itu. Gila, ajari aku dong. Unsol jalan terus, tugasnya bukan jadi guru turis. Tiba-tiba, suara penuh kebencian memecah. Seseorang berteriak bahwa dia akan balas dendam, bahkan rela jual nyawa demi itu. Kata-kata itu menahan langkah Unsol. Sebentar, itu alasan kenapa dia sendiri ada di sini, balas dendam. Ada kebencian liar di sekitar, aroma yang sama, mengingatkannya pada kakeknya. Gilang bertanya kenapa dia berhenti. Unsol menjawab singkat, rencana berubah. Kita gabung, katanya. Mereka melangkah ke arah suara. Di sana, seseorang mengawasi dari atas tebing. Serangan tiba-tiba meluncur.
cepat, mematikan. Eunseol menangkis mudah, gerakan si penyerang nyaris tak terlihat. Pria itu heran, bagaimana kau bisa hentikan teknik penyamaran pamungkasku? Kau pembunuh. Eunseol tidak banyak bicara. Dia melesat maju, bidik dan membelah pria itu jadi dua. Tubuhnya roboh, darah muncrat. Tindakan dingin, efektif, tanpa drama. Gilang tercekam melihat darah. Eunseol melontarkan satu kalimat datar. Mereka masih bertarung. Kalau aku bantu usir pembunuh itu, mungkin orang yang aku bantu akan cerita bagaimana rasanya membalas dendam. Nada itu tenang tapi tajam, seolah bilang belajar balas dendam itu bukan cuma soal tebas-tebasan. Kalau mau jawabannya, ikut bertarung. 3 pembunuh itu mengepung pria malang itu. Dalam hitungan napas, salah satu lengannya terpotong. Mereka saling tatap, bilang, udah beres, kita selesaikan ini, lalu cabut. Satu pembunuh menambahkan, sebagai tanda hormat, ku bunuh dia cepat. Mereka menoleh dan kaget. Eunseol meluncur menyerang dari samping. Mereka sempat menangkis, tapi lengah. Panik muncul. Ternyata bukan cuma 3 si pemburu. Dari belakang datang pembunuh lain. Kita bunuh dia juga, teriaknya. Eunseol mengelak, lawan terpancing. Salah satu pembunuh tak sengaja menikam rekannya sendiri. Kekacauan. Mereka berdua balik menyerang Eunseol. Eunseol balik menyerang. Ia menebas, memotong satu bahu, menangkis serangan lainnya. Dia menekuk tubuh, berputar. Wajahnya berlumuran darah ketika tiba-tiba dari belakang datang sebuah serangan. Pedang itu menebas dan membelah pria yang sebelumnya mereka keroyok. Ternyata itu korban yang semula mereka kejar. Dengan napas terengah-engah, pria itu tertawa getir. Akhirnya, balas dendamku, lalu roboh. Gilang bertanya, selesai kan? Eunseol melangkah ke tubuh yang terkulai. Gilang memuji sekenanya, tetapi menegur, kau hebat, tapi jangan lengah. Saat itu, pria yang tampak mati tiba-tiba melakukan serangan mendadak. Namun Eunseol menangkis, lalu menoleh ke Gilang dengan mata yang dingin. Gilang terkejut. Kapan kau sadar? Eunseol dingin dari awal. Ketika mereka bersembunyi di bawah tanah, Eunseol memperhatikan gerak tubuh pria itu. Kaku, terbatas, tanda pembawa banyak senjata tersembunyi. Memang, dia menyembunyikan banyak sekali bilah di balik pakaiannya. Eunseol sengaja membiarkannya tetap ada semula. Dia ingin melihat apa rencana penipuan itu. Mengamati cara orang menipu orang lain, itu pelajaran kecil yang berguna nanti. Gilang, frustrasi, meradang. Kok bisa aktingnya sempurna? Ia melemparkan beberapa senjata ke arah Eunseol. Eunseol santai menghindar, lalu nyengir tipis. Aktingmu malah lebih bagus, Gilang. Gilang bengong, lalu tanya terus terang. Serius, kapan kau tahu dia bakal nyerang begini? Eunseol dingin melanjutkan. Aku merasakan pergeseran getaran waktu dia pakai senjata tersembunyi. Itu saja. Gilang, kesal dan marah, menyerang habis-habisan. Eunseol menangkis, lalu sapu satu serangan yang membuat Gilang terkapar dengan bahu teriris. Darah muncrat setinggi tumit. Eunseol sudah mengembalikan pedang ke sarung sebelum tubuh Gilang benar-benar menyentuh tanah. Dia merogoh tumpukan senjata tersembunyi, mengumpulkannya. Bukan pertarungan yang mudah, gumamnya. Kalau aku tak tahu tentang senjata tersembunyi itu, bisa berabe. Eunseol menatap wajah pria yang mati itu sekali lagi. Ada obsesi hidup yang sama di sana. Mata seseorang yang sampai ke titik rela membayar apa saja demi balas dendam. Sebuah bayangan halus senyum muncul di bibir tubuh yang roboh. Mungkin karena merasakan balas dendamnya tercapai. Sebagai tanda hormat yang dingin, Eunseol mengambil pedang pria itu dan menyelipkannya di punggung. Dari balik bayang-bayang seseorang bergumam, itu dia ya? Saat mereka menghilang, suara itu menambahkan, membunuh tembunuh dengan teknik pedang dasar dan gaya sekte pedang hujan api cukup menjanjikan. Banyak yang berbakat di sini. Kecuali ia meningkat, pulau neraka bakal menggerogotinya. Suara yang pelan tapi penuh perhitungan. Keesokan harinya, kita lihat Eunseol kehabisan napas, dikepung oleh segerombolan orang. Salah satu bahkan memegang cambuk. Dia menghindar serangan demi serangan, namun 2 lainnya menerjang. Salah satu berhasil mengiris punggungnya. Darah mengalir, napas ngos-ngosan. Dia berpikir, mereka tak bakal berhenti.
Dengan kondisi sekarang, kalau terus begini, dia bisa mati. Harus cari jalan keluar, cepat. Di puncak Pulau Neraka, Rhiannon dan para asisten duduk mengamati medan. Bagaimana kabar? Tanya Rhiannon. Asisten, 41 dari 86 masih hidup. Rhiannon mengangguk dingin. Masih 41 setelah 3 hari, artinya mereka yang tersisa sudah lumayan terampil. Saatnya kita uji sungguhan. Salah satu asisten menggulung peta. Di pinggiran, sebuah cambuk melilit gagang pedangnya. Bukan kebetulan. Mereka tersenyum, rencana berjalan. Mereka sengaja membiarkan beberapa jejak agar Eunsel memilih jalur itu. Logikanya sederhana. Dengan jenis senjata lawan, bertarung di lapangan terbuka merugikan korban. Perlu dipaksa ke tempat sempit agar ruang ayun lawan susut. Dan tepat saat Eunsel kehabisan tenaga berlari menuju sekta pedang hujan api, Ryan menandai lokasi di peta, area pertama yang bakal dibatasi. Kebetulan atau jebakan? Cah, kebetulan macam silet tajam. Di dekat gerbang, darah bercecer. Beberapa murid melacak jejaknya. Mereka yakin dia bersembunyi di dalam. Kita kepung, mereka gumam. Dia nggak bakal lolos. Lalu satu mendengar sesuatu, sudut pendengaran salah langkahnya sendiri, dan nyaris kena serangan dari Eunsel. Aku nggak bakal kena tipu sama trik dangkal, dia dengus, dan menyerang. Eunsel menghindar, menangkis, lalu membalas. Pria itu tercengang, gerakan Eunsel seperti bisa membaca pola jalur pedangnya. Sayangnya untuk dia, gangguan kecil itu jadi celah. Eunsel memotong lehernya. Darah memercik, lalu Eunsel melesat ke target berikutnya. Cambuk salah satu lawan tersangkut di langit-langit. Tempat ini terlalu sempit buat ayunan panjang mereka. Tepat seperti rencana, sempit sama dengan tak bisa pakai gaya besar, sama dengan kekuatan mereka berkurang. Eunsel senyum tipis dalam hati. Mereka sekarang dipaksa bermain tebas pendek. Kelemahan buat yang ngandelin ayunan lebar. Lawan panik, serang bertubi-tubi. Sebuah proyektil memantul dari dinding dan melesat ke arahnya. Eunsel geser badan, benda itu menembus dinding tepat di dekatnya dan menancap. Wah, gak nyangka memantulnya bakal gitu, pikirnya sejenak. Mereka berencana membereskan dia sekali jadi, tapi sesuatu menghalangi. Bayangan turun, suara dingin memotong suasana. Apa kalian lari? Tanya seorang pria dari atas. Mereka gugup, ngeles. Tentu tidak, guru. Kami cuma berpikir ini bukan tempat yang pas untuk bertarung terus. Terlambat. Kepala salah satu dari mereka sudah melayang. Dinding diwarnai darah. Pria itu memenggal dengan tenang, lalu menatap gerumunan. Makanya jangan berkumpul sama pecundang yang bahkan belum layak masuk ruang tingkat lanjut. Dari celah pengintaian, Eunsel mengintip siapa pemimpin. Pria itu menampakkan diri, tenang, sigap. Teknik pedangnya mengingatkan Eunsel pada pedang hujan api. Ia menatap tajam. Pria itu memperkenalkan diri, Muncong, lalu bertanya seperti menanyakan hal paling sepele di dunia. Nama anak ini siapa? Eunsel tetap diam. Muncong tertawa pendek. Nama? Aku nggak peduli pada nama anak yang bakal mati. Lalu tanpa basa-basi, dia menyerang lurus ke arah Eunsel, langsung tanpa upacara. Serangan Muncong datang terlalu cepat. Cambuknya melilit pedang Eunsel dan krak, bilahnya patah. Muncong tersenyum tipis, berkata, di ruang tingkat lanjut Sekte Pedang Hujan Api, kami cuma diajari satu teknik pertahanan. Eunsel berpikir, mistik berkilau, jadi dia tahu itu. Tapi kenapa cuma dia? Jangan-jangan punya jaringan intel kayak tukang gosip pasar. Muncong tertawa. Kenapa kebanyakan mikir di tengah duel? Fokus, gangguan itu cuma jalan pintas menuju mati. Eunsel menghindar dari serangan berikutnya. Orang ini cuma tahu satu gaya, hancurkan apapun yang ada di depan. Lawan begini jelas nggak enak ditangkis di ruang sempit. Aku harus pindah ke tempat terbuka. Begitu keluar ke area luas, ia menangkis serangan yang datang dari kegelapan. Badannya meluncur di lantai, genggaman pedangnya berubah. Muncong mendengus kecewa. Dengan kemampuan segitu, kau bukan lawanku. Cambuknya kembali melayang, kali ini dipantulkan ke dinding, membentuk jaring berputar di sekitar Eunsel. Muncong tertawa, habis sudah kau bocah.
Ensol masih bisa menahan dengan mistik berkilau, tapi jelas tenaganya nggak cukup untuk memutus cambuk baja itu. Yang kubutuhkan sekarang, sesuatu yang bisa membelah besi, sesuatu yang lebih dari sekadar jurus hiasan. Muncong menatap heran saat cambuknya mulai retak. Petir kecil berkilat dari dalam ayunan pedang Ensol. Apa-apaan ini? Dalam sekejap, cambuk itu pecah berkeping-keping. Petir dan guntur seakan meledak ke segala arah. Itu adalah jurus petir dan guntur tanpa tanding, warisan ajaran Wong Gong. Muncong kehilangan senjata. Saat dia masih bengong, Ensol sudah melesat masuk. Satu tebasan lurus, tubuh Muncong terbelah dua. Dia roboh, mata kosong, nyawa melayang. Ensol berdiri, nafasnya terengah. Berhasil, taruhannya lunas, tapi jurus ini terlalu berat untukku. Aku bisa menang, tapi lihat, darahku keluar semua. Gak bisa kupakai sembarangan. Dia batuk darah, tubuh goyah. Untung menang, tapi waktuku habis. Pembatasan wilayah bakal segera berubah. Aku harus cepat pergi. Ensol tiba-tiba merasakan hawa membunuh merayap di tulang punggungnya. Saat ia menoleh, astaga, salah satu iblis pembunuh sudah berdiri di hadapannya. Lah, kok cepet amat nongolnya, pikirnya. Dia menduga mungkin zona di sekitar sini sudah berubah jadi area terlarang saat ia sibuk bertarung tadi. Apa jangan-jangan aku nggak mati cuma karena tadi lari ke arah yang pas? Penasaran, dia coba melangkah keluar pelan-pelan. Anehnya, si iblis pembunuh diam saja, nggak bergerak sedikit pun. Ensol pun mikir, oh, jadi kalau aku lewat dengan tenang, dia nggak bakal nyerang ya? Wah, kayak tukang parkir, diam aja tapi tatapannya bikin was-was. Ia pun nekat berlari melewatinya. Tapi tiba-tiba, biar hawa membunuh yang gila meledak dari tubuh iblis itu. Rasanya seperti ada ular raksasa yang menyambar langsung ke arahnya. Ensol bahkan merasa kepalanya sempat terpenggal dalam ilusi sesaat sebelum dia berhasil menghindar tipis. Jantungnya hampir copot. Astaga, aku bahkan nggak bisa merasakan gerakannya waktu dia ayun pedang. Kalau bukan karena jalur binatang buas liar, udah tamat riwayatku. Jadi, jangan tertipu sama gaya kalemnya bocah. Yang diam-diam gini justru biasanya paling bahaya. Ia pun mengangkat pedang, mengarahkannya tepat ke iblis itu. Gerak dikit, tak seruduk. Di kepalanya, Ensol teringat kata-kata Wu. Kalau lihat singa berburu kijang, singa itu lebih cepat. Tapi, kenapa kijang gak gampang ditangkap? Ensol menjawab, karena larinya zigzag. Wu tertawa. Betul, tapi predator puncak tetap bisa dapat mangsa karena mereka menyerang tepat di momen mangsa itu bergerak. Jadi, kalau kau lawan mereka, ya pikir sendiri dong caranya. Ensol menarik nafas dalam-dalam. Kalau gitu, cuma ada satu pilihan. Ia berteriak lantang dan mulai berlari zigzag, persis seperti kijang lari dikejar macan. Iblis pembunuh tersenyum tipis, lalu ikut bergerak, menghunus pedangnya sambil memburu Ensol yang lari dengan pola tak terduga. Tapi ternyata, zigzag doang masih gampang dibaca. Serangan datang dari depan, Ensol terpaksa berguling untuk lolos. Oke, tahap pertama zigzag, berhasil. Tahap kedua, hindari serangan yang jelas pakai insting jalur binatang buas liar. Tahap ketiga, bikin gerakan ngawur biar nggak kebaca. Semoga aja berhasil. Namun ketika ia mendongak, pedang iblis pembunuh sudah menempel di tenggorokannya. Gerakannya telat sepersekian detik. Garis tipis darah muncul di lehernya. Ensol tertegun. Kenapa dia berhenti? Apa aku sudah keluar dari area terlarang? Si iblis menarik kembali pedangnya. Dingin, seolah berkata, kau belum pantas mati di tanganku. Belum. Ensol terengah. Padahal aku sudah pakai semua jurus, tapi tetap nggak bisa bikin satu celah pun. Jadi beginilah rasanya melawan master sejati. Aku cuma katak dalam tempurung. Ia pun kembali berlari sejauh mungkin. Darah menetes di lehernya. Dalam hati ia sadar, seni bela diri iblis pembunuh ini berada di tingkat yang tak terukur. Dan jelas, pembunuh kakeknya pasti punya kemampuan setara itu. Kalau aku mau balas dendam, aku harus melampaui kekuatan mereka. Titik. Seorang pria terlihat membersihkan pedangnya.
Dengan santai dia bertanya, "Jadi kamu ini Unsol? Sudah lama aku cari-cari. Katanya kau yang belajar jalur binatang buas liar itu ya?" Unsol melotot. "Ngomongnya kayak kenal aja. Berarti informasiku sudah disebar kemana-mana toh? Mantap. Jadi selebriti, tapi versinya dikejar-kejar buat dibunuh." Pria itu duduk. Sempat mau menyebut namanya, lalu menahan diri. Nggak perlulah, buat apa kasih tahu nama pada orang yang bakal mati. Langsung saja, dia menerjang lurus ke arah Unsol. Unsol menggeretakkan gigi, bergeser ke samping dan berhasil menghindar. Pria itu mendecak kagum. "Hebat juga, kau bisa membaca arah seranganku hanya dengan insting binatangmu. Kalau dibiarkan, kau pasti jadi salah satu dari 10 master iblis. Makanya, lebih baik ku cabut sejak masih jadi bibit iblis." Serangan berikutnya datang bertubi-tubi. Aliran gerakannya berubah drastis. Unsol sadar, dia bukan hanya sekadar murid iblis. Tapi, apa maksudnya dengan bibit iblis? Kata-kata itu terngiang. Ia jadi ingat pembicaraan dengan Jinha soal mata-mata. Jangan-jangan orang ini salah satunya. Konsentrasinya buyar sejenak. Serangan dari atas hampir menebasnya. Unsol sadar, tidak boleh mikir yang bukan-bukan. Kalau begini, mati konyol aku. Tangannya mulai gemetar, tapi sensasi ini terasa familiar. Ingatan tentang kakeknya muncul. Pria ini mati karena 5 pedang pemenggal harimau dari klan Pang. Kakeknya dulu berkata, tak ada luka luar di tubuh korban, tapi semua tulang hancur. Teknik khas mereka, setiap benturan senjata, aliran kilauan dipelintir, tulangnya dipatahkan. Unsol henatap lawannya. "Kau 5 pedang pemenggal harimau kan?" Pria itu sempat kaget. "Kau tahu dari mana?" Unsol kembali mengingat ucapan Janyong. Selain serangan brutal, mereka punya teknik penyerapan. Ki diputar seperti pusaran, menarik senjata dan tubuh lawan mendekat. Begitu terjubak, pedang lawan terpeleset, lalu ditelan habis-habisan, seperti harimau memangsa buruannya. Tapi kakeknya juga menambahkan, teknik ini pedang bermata dua. Karena musuh harus ditarik dekat, mereka pun jadi rawan dibalikan. Unsol tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku akan pakai serapanmu sendiri buat menjatuhkanmu." Ia menggenggam pedangnya lebih erat, lalu menyerbu masuk. Pria itu akhirnya memperkenalkan diri. "Namaku Aka dari klan Pang. Atas nama klan, aku akan mencabut nyawamu." Pedangnya diayunkan keras ke bawah. Unsol menghindar. Tebasan itu hanya menghantam lantai, meninggalkan retakan besar. Aka langsung menyerang posisi Unsol lagi, tapi kali ini dia justru ditendang di samping tubuhnya. Aka terlempar, meluncur di tanah. Unsol berdiri tegak, pedang di tangannya. Berhasil. Aka mendesis, "Berani-beraninya kau pakai trik murahan padaku." Unsol dalam hati tahu, serangannya memang tak melukai parah. Wajar, Aka sudah terlatih bertahun-tahun. Tapi setidaknya, sekarang dia tahu cara melawannya. Oke, kuncinya sudah kebuka, tinggal bikin dia jatuh ke lubang yang sama lagi. Unsol mengingat ucapan instruktur ruang tingkat lanjut. Kalau mau tahu kecepatan sejati, tunggulah sampai lawan menyerang lebih dulu. Saat pedang saling beradu, siapa yang lebih cepat sepersekian detik, dialah pemenangnya. Unsol menghela napas. "Baiklah, aku akan pakai teknik serapan energi si Aka ini buat menjebaknya. Mau nggak mau, aku harus lebih cepat dari dia." Aka kembali menyerbu. Tebasan pedangnya diikuti tarikan ki yang ganas, mencoba menyeret tubuh Unsol. Tapi bukannya melawan, Unsol justru mengikuti aliran itu. Ia meluncur bersama tarikan, dan tepat di detik terakhir, ia memutar tubuh, menusuk lurus ke arah kepala Aka. Aka buru-buru menghindar. Kaget. Apa-apaan barusan? Dia pakai tenagaku sendiri untuk menyerangku? Gila, mustahil. Serapan ini bisa narik batu sebesar rumah. Anak sekecil dia nggak mungkin bisa mengendalikannya dengan presisi. Masih tidak percaya, Aka mencobanya lagi. Tarikan Ki makin kuat. Unsol sekali lagi terbang mengikuti arus, lalu di detik terakhir mengubah jalur. Pedangnya menggores sisi tubuh Aka. Aka mendengung. Sampai kapan kau pikir trik murahan itu bakal berhasil? Unsol mundur, menangkis serangan lanjutan. Dengan tenang, ia menjawab, "Aku bahkan sudah berhenti pakai trik itu."
Aka terdiam sejenak, lalu mendengung sinis. Tak perlu serapan energi pun, aku bisa membunuhmu. Dia mengangkat pedang tinggi-tinggi, lalu menyerang lurus ke depan. Dan Unsel hanya bergumam, inilah yang kutunggu. Ia menyalakan teknik pertamanya dari pedang hujan api, mistik berkilau. Aura merah menyelimuti tubuhnya. Benturan terjadi sekejap, Aka berlari melewatinya, dan keduanya terdiam. Tubuh Unsel penuh luka goresan, tapi Aka tak lebih baik. Bahunya terbelah, darah memuncrat, bahkan sampai memuntahkannya dari mulut. Ia jatuh berlutut. Dengan napas berat ia bertanya, "Itu mistik berkilau?" Unsel mengangguk, wajahnya tegang. "Yah, tapi sangat berbahaya. Untuk mengubah teknik defensif jadi serangan penuh, aku harus rela menerima semua luka baliknya." Aka terdiam, lalu tertawa kecil meski darah mengalir. "Tak kusangka, kau bisa menafsirkan teknik itu sejauh ini. Hebat, lain kali aku ingin bertemu lagi." Unsol hanya menatapnya dingin. "Kau bukan bagian dari dendamku." Lalu ia pergi, meninggalkan Aka tergeletak. Tak lama, bayangan hitam muncul. Iblis pembunuh. Mereka menyebut nama Aka, dingin. "Untuk seorang dari sekte lurus, kau cukup berguna. Sayang, perjalananmu berhenti di sini." Aka mendesah, mata melemah. "Jadi, kalian memang tahu dari awal." Para iblis itu hanya tertawa sinis. "Kau meremehkan istana iblis." Cahaya pedang terhunus, dan seketika darah berterbangan. Di sudut lain pulau neraka, Jinha terseret langkah. Dia terengah, bersandar di batang pohon. Dengan susah payah dia mencabut jarum beracun dari lengannya dan menjatuhkannya ke tanah. Mukanya penuh darah dan keringat. Seorang kontestan lewat mencibir, "Waduh, nasibmu kurang hoki, kena racun kastil darah neraka. Tanpa penawar, kau mayat berjalan." Mereka mendekat meremehkan. Jinha menatap mereka. Dalam hati dia kaget sendiri. Tidak kukira ada kelompok terorganisir dengan senjata tersembunyi dan racun semacam itu. Mereka mengejek. "Kau mau lawan pakai tangan kiri, jangan ngadi-ngadi anak manja." Lalu mereka mulai menyerang, melemparkan senjata tersembunyi dari segala arah. Jinha mengangkat tangan mencoba menangkis, tapi tak mungkin menahan semuanya. Beberapa tebas mendarat, racun meresap semakin dalam. Waktu berdetak keras di kepalanya. Kalau dia tidak dapat penawar dalam 15 menit, ini bakal berakhir buruk. Ia memikirkan mati, tapi lebih memilih bertahan. Tiba-tiba, salah satu penyerang terbatuk darah dan roboh. Yang lain panik menengadah. Dari atas, bayangan melompat turun. Enseo muncul seperti jawaban yang tak terduga. Para penyerang balik arah, tapi niat membunuh yang memancar dari Enseo membuat mereka kaku. Sekejap, Enseo menerjang. Pedang berkilas, kepala satu putus, yang lain disayat lehernya. Seorang lagi perutnya dibelah. Lengkap, efisien, tanpa basa-basi. Jinha mematung, tak percaya. Pria yang dia kira bakal mati baru saja membersihkan semuanya dalam sekejap. Enseo melangkah ke mayat, membalik salah satu tubuh, dan menemukan kotak kecil berisi penawar. Dengan ini, pikirnya, dia seharusnya aman. Jinha terbatuk, mendesah. "Tunggu." Enseo menatap, sedikit sinis. "Kupikir kau salah paham. Aku datang ke sini untuk membunuh semua orang, termasuk kau. Satu-satunya alasan kubiarkan kau hidup tadi karena, ya, aku nggak merasa perlu membunuhmu." Jinha terisak. "Tapi, aku mati kalau ditinggalkan. Pada akhirnya, aku cuma pesaing. Tapi, kalau kau beri penawar, aku akan kerjasama. Aku bisa bagikan info tentang lawan-lawanku. Mereka punya teknik, kelemahan. Kalau kau selamatkan aku takkan mengkhianatimu." Unsol menilai cepat dari sikap Jinha sejauh ini, meski egois dan mandiri, dia bukan tipe tukang tikam dari belakang. Jinha menambah, suaranya hampir putus asa. "Ada sekitar 20 orang tersisa. Mereka kebanyakan barang kelompok. Kau tak bisa hadapi semua sendirian." Unsol melirik penawar di tangannya. Ia menimbang sepersekian detik, lalu melemparkannya ke arah Jinha. "Ambil, tapi ingat, kita kerjasama sampai akhir. Tak ada pengkhianatan." Jinha menangkap penawar itu dengan tangan gemetar, seperti menemukan napas kedua.
Mata mereka saling bertukar janji yang tak nyaman, bukan hangat, tapi cukup untuk bertahan hari ini. Jinha mengucap terima kasih tergugu sambil menuangkan penawar ke lukanya. Baru saja mereka bernafas sedikit lega, terdengar peluit tanjang. Area lain dibatasi, gumam Unsol. Kita harus pergi sekarang. Jinha kaget, tapi ini area belum dibatasi. Unsol menatap peta pikirannya, dingin. Itu pertanda, sebab jinhan besar pulau sudah disegel. Kalau ada batasan lain, berarti jebakan, mereka bakal kepung. Dan benar saja, dari kejauhan, pasukan musuh mulai merapat. Ada satu dari mereka yang sok gagah, beda gaya dari yang lain, sombongnya kebangetan, cocok banget buat jadi korbannya. Mereka saling pandang, lalu salah satu berucap candaan dingin. Kita bisa sepakat, dua ini dulu yang kita habisi. Unsol lihat Gilang nunjuk penawar. Baru ngeh, musuh ternyata tahu soal Jinha. Oke, sudah jelas, pikirnya. Jinha menjelaskan rencana. Para lawan akan pakai racun dari kastil darah neraka sebagai gangguan. Bubuk yang bikin asap menutup pandangan. Area luas bukan tempat yang menguntungkan buat mereka. Mereka butuh sempit-sempitnya, gua-gua kecil, celah-celah, biar senjata tersembunyi dan racunnya efektif. Mereka lari, dikejar rapat. Jinha agak memimpin, mungkin karena masih bisa berdiri atau karena ego. Mereka sampai di mulut sebuah gua sempit yang panjang, persis yang Jinha pikirkan. Tapi begitu masuk, kabut tebal menyergap. Ini selalu ada di sini, tanya Jinha. Unsol mengerut, ada yang aneh. Dari kabut muncul iblis pembunuh, menghalangi pintu-pintu gua. Unsol mendelik. Mereka pantau situasi. Mereka sengaja jadikan sini area terlarang. Mereka mau kita masuk ke jebakan. Jinha panik. Kita apa sekarang? Unsol tenang. Selama kita tak melampaui batasnya, mereka tak akan menyerang. Dan kalau harus berantem, ini bukan tempat terburuk. Punggung kita menempel dinding, lawan tak bisa mengepung penuh. Gilang menghunus pedang, menarik napas. Mereka siap. Dari luar, kelompok pengepung mengejek. Sudah lelah lari, kami kepung kalian, tinggal beresin. Mereka ketawa sambil yakin diri. Ya ampun, pedenya kayak yang menang kuis padahal belum mulai. Sialnya buat mereka, punggung Unsol dan Jinah menghadap iblis pembunuh. Artinya, dua sisi mereka aman. Salah satu pemimpin kelompok itu ngamuk, bilang mereka kasih terlalu banyak masalah dan tak ada waktu lagi. Serang semua sekaligus, teriaknya. Mereka melompat ke udara, dan pertempuran dimulai.